Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Manajemen Lintas Budaya, kami akan membahas terkait bab 11 yaitu Budaya dan Manajemen Pemasaran Internasional. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Azalia Rahman Zalzela, Muhammad Kiki Ega, dan Muhammad Ikram Riznaldi. Kami berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dengan dosen pengampu Ibu Yuningsi SE MSI. Berikut video yang akan kami tampilkan terkait materi budaya dan manajemen pemasaran internasional. Pemasaran dalam lingkungan lintas budaya. Karena pendekatan baru untuk pemasaran dipandang sebagai cara yang paling tepat dan efektif untuk berurusan dengan konsumen dalam pasar yang berkembang dan semakin terintegrasi, di sana beberapa masalah yang harus dihadapi pemasar dengan pasar lintas batas. Pertanyaan mengadaptasi produk dan strategi pemasaran agar sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen terletak di jantung pendekatan pemasaran antar budaya. Pemasaran merupakan bagian integral dari kegiatan perusahaan. Analisis pasar dengan 3 elemen. Yang pertama yaitu analisis lingkungan. Ini melibatkan inventarisasi resiko dan peluang di lingkungan perusahaan. Yang kedua, perilaku pembeli, yaitu perusahaan perlu menetapkan profil pelanggannya dan mengetahui bagaimana dan mengapa mereka membeli. Dan yang ketiga, yaitu riset pasar. Ini adalah cara informasi mengenai pelanggan perusahaan dan lingkungan dikumpulkan. Strategi pemasaran. Ada 2 strategi pemasaran yang sering digunakan. Yang pertama, segmentasi pasar. Mengambil sekelompok potensial pelanggan yang terbagi atas karakteristik tertentu, seperti contohnya usia, atau kisaran pendapatan, atau profil pekerjaan. Dan yang kedua, bauran pemasaran. Selain produk itu sendiri, terdapat harga, kegiatan promosi, dan tempat. Pandangan tradisional dan ide serta konsep baru. Werfel mencatat, para ahli semakin mempertanyakan efektivitas pendekatan bauran pemasaran. Mereka berpendapat bahwa manajemen yang sering digerakkan oleh pasar harus lebih dari serangkaian fungsi yang dipesan. Mereka melihat konsep pemasaran modern dengan fokus pelanggan yang lebih kuat, yang tidak hanya mencakup gagasan untuk mengantisipasi dan menanggapi kebutuhan pelanggan, tetapi juga mendefinisikan dan memberikan pelanggan nilai melalui strategi bisnis yang berorientasi pasar. Faktanya, menurut pemasar di seluruh dunia, aplikasi jaring sosial sekarang mendapat prioritas di atas periklan digital dan pemasaran email. Perusahaan sekarang menyiapkan strategi pemasaran yang tidak hanya membawa perubahan pada komunikasi dan pemasaran korporat, tetapi juga perubahan nyata revolusi budaya ke seluruh perusahaan. Pemasaran internasional. Kegiatan ini terjadi pada 3 tingkat sejalan dengan fokus operasi perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang penjualannya sebagian besar dilakukan di pasar domestik dan mempertimbangkan ekspor menjadi kurang penting. Perusahaan multinasional yang menjual di seluruh dunia yang mempertimbangkan negara asal mereka atau negara tuan rumah dengan cara yang sama seperti lingkungan pasar lain di mana mereka terlibat. Dan yang terakhir, beberapa perusahaan biasanya yang ingin mengadopsi strategi pemasaran global dan mengidentifikasi produk atau layanan dengan kemasan tertentu di pasar tertentu dan mengejar satu atau strategi pemasaran global untuk mereka. Pemasaran antar budaya. Unsur-unsur yang terlibat dalam proses identifikasi budaya ada 2, yaitu yang pertama, gagasan identitas. Kebutuhan untuk memproduksi budaya nasional seperti itu. Yang kedua, gagasan tentang eksotisme, yaitu keinginan untuk melepaskan diri dari budaya seorang dan mengalami yang lain nilai-nilai. Perilaku konsumen lintas budaya. Menurut Keinak dan Jalat, pentingnya batas-batas geografis dan politik akan berangsur-angsur berkurang karena perubahan lingkungan ekonomi dan evolusi konsumen perilaku. Eropa adalah contoh perubahan seperti itu, seperti yang dilakukan generasi muda konsumen di lebih banyak negara. Masalah dengan riset pasar lintas batas.
Belfort mendefinisikan masalah-masalah ini sebagai berikut. Yang pertama, hambatan bahasa. Yang kedua, sensitivitas bertanya. Yang ketiga, teknik penelitian. Yang keempat, perbedaan budaya. Yang kelima, kecurigaan. Yang keenam, perbandingan statistik. Dan terakhir, fragmentasi. Mempromosikan merek secara internasional. Menurut Daniels, setiap produsen dan pemasar bekerja di lingkungan internasional harus sangat berhati-hati ketika membuat keputusan tentang merek. Mereka harus memutuskan apakah akan mengadopsi merek di seluruh dunia atau menggunakan merek yang berbeda untuk berbagai pasar negara. Menggunakan satu merek seragam secara internasional membuat ekonomi akal sehat, tetapi masalah dapat muncul sebagai akibatnya, terutama dalam hal bahasa. Merek dan gambar nasional. Dalam hal lainnya, elemen yang berkontribusi pada persepsi konsumen tentang kebangsaan produk termasuk citra produk nasional dibandingkan dengan produk impor atau internasional. Yang kedua, gambar nasional produk generik. Yang ketiga, citra nasional perusahaan manufaktur. Dan yang terakhir, perbedaan gambar yang digunakan oleh nama merek. Negara asal. Faktor lain yang dapat mengubah persepsi bersama adalah soal negara asal. Sebagai Yusinir dan Lee menunjukkan perusahaan multinasional menjual produk yang sama dengan harga yang sama merek di seluruh dunia. Produk-produk ini mungkin bagaimanapun sangat berbeda dari satu ekonomi zona ke zona lain, yang membuat komponen dari negara asal perusahaan serta dari daerah di mana mereka dijual. Dampak budaya pada iklan. Teknologi internet memberikan sejumlah peluang untuk pemasaran internasional. Berada di web, bagaimanapun juga menciptakan sejumlah tantangan strategis bagi perusahaan global. Situs web perusahaan memungkinkan tidak hanya informasi yang diberikan tentang produk atau layanan yang dijual, tetapi juga iklan online dan promosi penjual di seluruh dunia. Iklan menyajikan produk sedemikian rupa untuk menarik konsumen, dan ketika melakukannya, memfokuskan pesannya pada manfaat produk membawa konsumen, bukan pada kualitasnya. Iklan dan kampanye promosi lainnya disesuaikan dengan pasar lokal, memungkinkan citra produk yang bersangkutan secara langsung dikaitkan dengan konsep produk di benak konsumen. Merek dan pesan lintas budaya. Hakim mengamati perusahaan yang beroperasi secara internasional mengelola makna merek lintas budaya sambil membangun kekuatan merek mereka dan memperluas jumlah pasar di mana mereka menjual dan mempromosikan merek mereka. Upaya mereka untuk beradaptasi dengan perbedaan budaya dalam komunikasi dan penggunaan produk telah mencapai tingkat yang canggih. Tingkat perusahaan semakin bertekad untuk memastikan bahwa makna yang dimaksud dari merek bertepatan dengan makna pesan yang dirasakan. Pembingkaian pesan dalam kampanye pemasaran sosial. Dalam pemasaran non-komersial, pemasaran sosial teknik lain perlu digunakan dalam iklan atau promosi, terutama yang berkaitan dengan bagaimana pesan dibingkai. Sosial pemasaran adalah tentang masalah sosial yang kompleks, seperti merokok atau konsumsi alkohol. Masalah etika harus diperhitungkan dalam intervensi pemasaran sosial. Seperti yang dirasakan di atas, aspek penting dalam mengembangkan kampanye pemasaran sosial atau topik tertentu atau segmen populasi adalah pembingkaian pesan yang bisa positif atau negatif, rasional atau emosional, dan terikat tidak hanya dengan perilaku tapi juga untuk kepercayaan dan norma. Analisis jurnal yang berjudul Studi Budaya dalam Pemasaran Internasional, tinjauan kritis dan saran untuk penelitian masa depan yang diteliti oleh Attila Yaprak. Tinjauan kami tentang teori budaya dalam bisnis dan pemasaran internasional menunjukkan bahwa kami telah membuat kemajuan yang baik dalam memasukkan studi budaya ke dalam penelitian kami, tetapi kemajuan ini belum benar-benar signifikan. Keterbatasan ini disebabkan oleh banyak faktor, misalnya sifat budaya sebagai konstruk yang sulit diukur, degradasi efek budaya ke varians yang tidak dapat dijelaskan setelah efek langsung dari konstruk lain yang diperhitungkan, kurangnya teori budaya yang lebih kuat oleh sarjana lapangan, dan metodologi yang tidak memadai atau terbelakang yang telah kami gunakan dalam mempelajari budaya sampai saat ini.
Untungnya, perkembangan signifikan dalam studi budaya telah terjadi di bidang kami dalam dekade terakhir. Menjalin kedekatan, penyempurnaan yang berarti dibuat untuk kerangka klasifikasi budaya, dan penelitian berfokus pada nuansa budaya nasional yang lebih dalam, seperti subbudaya etnis dan atau regional untuk mengembangkan peta budaya-budaya tersebut yang lebih akurat. Karena budaya kemungkinan akan menjadi bahan yang lebih signifikan dari strategi pemasaran internasional di tahun-tahun mendatang. Kita perlu menanggapi meningkatnya kebutuhan akan studi budaya yang lebih kuat di tahun-tahun mendatang. Kami yakin hal-hal berikut ini merupakan contoh aliran penelitian yang dapat membantu kami dalam hal ini. Kembangkan metode untuk mempelajari pengaruh konvergen dan divergen pada budaya. Sementara nilai-nilai globalisasi atau merasionalisasi mungkin menyatu di antara budaya-budaya, baik nasional maupun subnasional. Nilai-nilai lokal atau tradisional mungkin tetap ada. Lebih memahami hubungan timbal balik yang tertanam dalam transformasi budaya dan persimpangan di mana budaya dinegosiasikan. Kembangkan pemahaman yang lebih baik tentang sifat dinamis dari perubahan budaya untuk menjelaskan dengan lebih baik bagaimana budaya dibentuk oleh perubahan lingkungan. Lebih mengerti bagaimana konstruksi seperti diri, identitas, kepercayaan, dan timbal balik berubah di bawah pertemuan globalisasi dan perubahan teknologi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.